ibu rumah tangga. Kalau anak-anak sekolah atau kayak misalnya nggak ada kegiatan yang penting banget, saya baru ngisi-ngisi kayak gini. Kalau anak-anak sekolah, saya biasanya ngisi waktunya terima klien. Tapi kalau anak-anak udah pulang, ya udah saya buka buka setelan kerjanya, gantilah dengan daster. Jadi anak-anak saya kadang suka nggak tahu kalau saya kerja, Bu, pakai daster tapi masih ada bedaknya. Ibu mah tadi kerja. Iya, kapan? Pas ke sekolah. Oh iya. Jadi nggak kerasa mungkin ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya kabar teman-teman aja panggilnya ya. Teman-teman di sini apa kabar? Bapak-bapak apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Lagi happy kah? Happy? Alhamdulillah. Oh, happy yang di happy-happyin. Siapa yang happy di happy-happyin? Siapa yang happy beneran? Banyak happy beneran? Oh, alhamdulillah. Saya mau tanya lagi ya. Saya mau tanya lagi, tapi kita ganti suasananya. Teman-teman di sini boleh merem sebentar aja. Merem bareng-bareng, nggak boleh ada yang ngeong. Bapak juga boleh merem. Udah merem semuanya. Saya mau tanya lagi. Teman-teman semua di sini, apa kabar? Lagi happy kah? Boleh dibuka matanya. Kalau yang pernah ikut saya pasti bosan, tapi menurut saya ini penting. Makanya saya selalu simpan di slide awal. Kenapa saya nanya kabar? Tadi pas buka mata, alhamdulillah baik, sehat ya. Matanya berbinar ya. Ada senyumnya. Pas saya suruh tutup mata, ada suara alhamdulillah baik. Tapi nggak serame tadi. Ih, ketawa ada belum? Nggak serame tadi, ya kan? Nggak seberisik tadi. Banyaknya tidak menjawab. Tapi teman-teman apa kabar? Ya, kelihatan dari sini kalau saya makan kelihatan ya? Ya. Badannya semakin nunduk. Tarikan nafasnya, hembusannya kenceng banget. Dan itu jawaban yang sangat meaningful, ya kan? Sangat bermakna. Ya. Karena sesungguhnya itu yang terjadi. Ya, di kita ya. Ketika buka mata jawaban alhamdulillah baik, sehat. Happy gitu kan? Kebanyakan bukan jawaban yang sesungguhnya, karena kita tuh sering dikondisiinnya mungkin dari kecil ya, nggak ada aturan tertulis, tapi sepertinya dari kecil kita dikondisikan, kamu kalau ditanya kabar harus jawab alhamdulillah baik ya, kalau bisa mukanya meyakinkan, kalau bisa pakai senyum, ulah nyaho batur malah kerarung sing teh gitu kan. Lagi jadi gini kurang gede ke belakang. Oh, kayak artis. Orang tuh nggak usah tahu lah kamu teh lagi sedih, ya kan? Lagi bete, orang nggak usah tahu, ya. Nanti apa kata orang gitu kan? Ya. Tapi ketika merem, nggak ada yang kelihatan. Kerasanya cuma aku aja. Mungkin kerasanya sama Allah. Dan ketika merem, kita lebih berani jujur bahwa kan nggak ada orang yang ternyata dia happy banget, kan mual gitu ya, bahwa mungkin enggak, aku nggak baik-baik aja, enggak, aku lagi capek, enggak, aku lagi sedih. Jadi boleh ketika ditanya kabar kita jawabnya
alhamdulillah, tapi lagi nggak enak badan, nggak nih lagi nggak mood, boleh. Lagi sedih tapi lebih baik sih dibanding kemarin, boleh. Karena ketika kita mau jawab jujur, jawaban itu bukan buat orang, ya, buat diri kita kan. Minimal nggak bohong sama diri sendiri. Sok misalnya, Ca apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Dalam hati teh, ya Allah Ca, kan enggak, amatnya kan lagi sedih. Ya, kita bisa bohongin orang, ya, tapi diri kita enggak. Apalagi bapak-bapak yang dituntut harus selalu kuat, ya Pak ya, harus selalu perkasa, harus selalu terlihat oke. Kalau saya kelihatan sedih, istri saya gimana? Anak saya gimana? Dan kan kondisinya itu akan capek untuk selalu menutupi itu semua. Jadi pelan-pelan. Saya juga dulu suka harus selalu terlihat baik-baik aja, pengen menunjukkan ke orang I'm okay gitu kan. Tapi dipikir-pikir, orang mah kita bohong juga bisa dibohongin gitu ya. Tapi kan di sini ya, dan ternyata pelan-pelan saya mencoba jujur sekedar dari pertanyaan apa kabar, ternyata sedikit meringankan. Jadi boleh, ya, nggak usah jelasin. Emang kenapa sedihnya? Aku teh ya kan gini-gini, nggak usah lah, ya. Karena orang yang kepo sama orang yang peduli itu kadang beda tipis ya, ya kan. Jadi nggak usah, minimal jujur sama diri sendiri. Ya. Suka dengar tentang tangki cinta, ya. Tangki cinta itu apa? Pemenuhan kebutuhan dasar emosi seseorang. Kebayang, pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya itu dulu yang harus dipenuhi, ya kan? Kalau fondasi berarti kan, kalau fondasi emosinya terpenuhi, insya Allah kesananya gampang. Kalau kebutuhan emosi dasarnya terpenuhi, insya Allah dinasehatin sedikit gampang, ya, disentuh hatinya gampang, dirangkul gampang, ya. Tangki cinta itu ada apa aja? Kasih sayang, servis, waktu yang berharga, ya. Ada 5 ya. Kalau kita sekarang kan judulnya seperti dari kita untuk anak ya. Kita sering banget dengar tangki cinta. Kita sering banget berusaha cari informasi tentang tangki cinta anak. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu tangki cinta diri sendiri apa? Atau pernah cari tahu nggak bahwa kebutuhan aku apa ya? Tangki cinta aku apa ya? Udah dicari tahu? Kenapa? Lagi-lagi kita selalu disibukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, suami. Aku kapan? Ntar lagi lah, gampang. Ya kan? Ya, selalu berusaha membahagiakan suami, anak, orang tua gitu kan. Aku, gampang, aku mah belakangan aja bahagianya. Ya, mama tuh pengen kamu bahagia. Pokoknya mama tuh melakukan apapun asal kamu bahagia. Aku tuh ya Pak ya, yang penting kamu bahagia. Ya. Kitanya udah bahagia belum? Dan apakah mungkin kita, orang yang gak punya bahagia, bisa membahagiakan anak, suami, dan orang tua? Mungkin nggak? Enggak. Saya suka mencontohkannya. Ini tangan saya, Bu. Ini buat ibu ya. Ini saya punya apel, ada 2, manis apelnya. So, buat ibu aja lah. Saya mah nggak usah. Nih Bu, ya, ambil apelnya. Sedangkan jelas-jelas di sini nggak ada apelnya, ya kan? Jadi apel yang mau saya kasih apel apa? Bohongan, apel semu, ya kan? Cuma di hayalan aja, gitu kan? Sama, kita sering ngomong, pokoknya mama pokoknya mau ngasih bahagia buat kamu. Pokoknya mama asal kamu bahagia. Pokoknya ya Pak ya, mama asal papa bahagia. Mama udah senang, udah bersyukur. Padahal kitanya nggak punya bahagia, belum bahagia. Apa yang dikasih? Akhirnya bohong kan?
Semu kan? Cenah pengen anaknya bahagia. Tapi anaknya nggak sesuai dengan harapan kita sedikit aja. Marahnya kayak gimana kita? Wah, meledak. Ya, katanya mau bikin anak bahagia. Tapi kok gampang marah? Gitu kan? Ya, anaknya numpahin air sedikit di lantai. Marahnya kayak anak mau ngebakar imah dirinya. Kamu tanya, mama tuh udah bilang kamu mah ceroboh, kamu mah teledor, kamu mah wah segala negatif dikasih ke anak. Ya. Dan yang keluar dari mulut orang tua adalah kamu mah, kamu mah, kamu mah. Tidak fokus sama kesalahan anak. Anaknya akan merubah kesalahan nggak? Enggak. Yang terjadi kita nyerang personal, ya kan? Nyerang harga diri anak. Yang terjadi anaknya terluka. Besoknya anaknya mungkin nggak akan numpahin air lagi. Mungkin. Karena dia nggak tahu kesalahannya kemarin apa. Yang dia tahu, kamu mah nakal, kamu mah teledor, kamu mah ceroboh. Mama mah pusing punya anak kayak kamu. Gitu kan? Ya. Klien-klien saya banyak yang saya suka dengar sedih. Mama mah nyesel. Ya, suka ada yang ngomong gitu kan? Mama mah nyesel punya anak kayak kamu. Kebayang nggak kalau kita yang diomongin kayak gitu kan? Dan anak kan pengen ngomong, saya nggak minta dilahirin, ya kan? Dari ibu, dari mama. Saya nggak minta, saya nggak bisa milih. Ya, tapi kebayang hancurnya kan? Dan ketika marah, orang tua berpikir nggak kata-katanya nyakitin nggak ya? Kata-katanya memotivasi nggak ya? Enggak kan? Keluar semuanya marahnya. Emosi yang keluar benar karena kesalahan anak atau karena ada kemarahan yang belum selesai yang kita tahan dan kecolek sama anak keluar semuanya. Itu ya. Kenapa banyak kemarahan yang dipendam? Karena udahlah nggak apa-apa, gitu kan? Udahlah lupain aja, ya. Udahlah emang suami aku mah udah gitu, udahlah. Udah hafal aku mah adatnya, udahlah biarin aja. Udahlah nanti juga baik lagi. Udahlah si mama mah emang gitu ngomongnya dari dulu juga nyelekit, udahlah biarin. Udahlah nggak apa-apa. Biasanya yang udahlah, biarinlah, maafkanlah, yang pakai lah tuh ya biasanya terpaksa, ya. Dan seberapa sering kita melakukan itu sama diri kita? Ya, udahlah nggak apa-apa aja. Suami aku mah emang gitu. Tidak, aku makan nikahnya udah lama, udah hafal. Nanti juga baik lagi. Kesannya hilang gitu kan? Bener hilang nggak? Enggak. Masuk ke bawah sadar, masuk ke bawah sadar gitu kan? Atau sabar, oh sing sabar cah, ngomong ke diri sendiri, sing sabar. Tahu gerakan sabar? Ya. Suami marah-marah, tahan. Oh sing sabar cah. Lihat gerakannya. Ya, sing sabar. Lihat gerakan tangannya. Itu kan dari dulu gitu ya. Sabar teh begitu kan? Kan nggak ada orang sabar, nggak ada kan? Gini kan? Saya nggak tahu itu dari mana, tapi ya mungkin cocologi, mungkin apa, tapi sabar gitu kan? Artinya kita memang dikondisikan, dibentuk untuk selalu sabar, tenang gitu kan? Tahan, nggak boleh ngelawan dosa, ya. Nggak boleh ngelawan orang tua nanti jadi durhaka, gitu kan? Di dalamnya gondok, ya, melek, ya, keluarnya ke anak. Karena manusia itu biasanya akan mengeluarkan emosinya ke makhluk yang lebih lemah dibanding dia. Suami kesel sama atasan, kesel sama orang tua, kesel sama mertua, seberani-beraninya sama orang tua, suami ada diemnya kan Pak ya? Udahlah namanya juga orang tua, ya.
Tapi kan ya Allah gitu kan, ya kesel sama atasan, tahan aja lah, nanti dipecat, ya kan, tahan. Pulang ke rumah, mindsetnya saya punya istri yang paling ngerti saya, yang paling tahu siapa saya, gitu kan. Pulang ke rumah dikeluarin semua ke istrinya. Istrinya ngapain aja salah, ya. Wah, udah makan? Ya belum atuh. Kan kita baru pulang. Kan ditanyanya baik-baik ya. Istrinya, ya Allah sabar. Percuma dilawan juga. Mau bener gitu kan? Sabar. Ditahan. Dengan harapan biar nggak berantem. Iya. Yang ditahan sama ibu keluarnya ke siapa? Ke anak. Anaknya, kenapa ya anak saya teh tantrum? Kenapa ya anak saya teh gampang marah, gampang meledak? Ya. Sebelum nunjuk ke anak, sebelum kamu kenapa, gitu kan? Pernah nggak kita gini? Apa ya yang salah dari saya? Kok anak setantrum ini? Kok anak segampang emosi ini, gitu kan? Apa ya yang salah sama saya ya? Iya ya, kayaknya saya teh gini. Pernah nggak kayak gitu? Atau kamu teh kenapa sih? Gitu kan? Pusing aja, marah-marah aja, mama nggak ngerti. Ya, semakin digituin, anak pengen cerita nggak? Tuh, sieun, ya kan? Jadi diem. Semakin diem, nanti datang ke saya, Bu, kenapa ya anak saya teh nggak mau deket sama saya? Ibunya datang bawa anak dia nanya ke saya, kan saya nggak tahu, ya kan? Kan yang harusnya tahu tentang anaknya siapa? Ibunya, bapaknya. Tapi faktanya sekarang kita harus menanyakan tentang anak kita kepada orang lain kan? Betapa kita nggak pernah tahu apa yang anak rasa, betapa kita nggak tahu apa yang terjadi sama anak. Kenapa? Karena mungkin kita pun sejak kita masih jadi anak sih ya, kalau masih ada orang tua, waktu kita jadi anak kecil pun kita nggak pernah ditanya tentang rasa, ya. Yang ditanya nilai ulangannya berapa, ranking berapa, hafalannya. Pernah nggak ditanya kita sama ibu kita pulang sekolah mukanya bete, Ica kenapa? Sedih, marah, tadi berantem sama teman di sekolah. Gitu-gitu wae atau kamu maaf, namanya juga temenan, gitu kan? Udah tuh namanya juga teman, ntar juga baikan lagi. Belum cerita si anak teh kan, baru ngomong segitu dipotong, ya kan? Nanti gitu lagi, kamu mah ngebarian, kamu mah lebay, ya kan? Dipotong lagi. Pengen lagi nggak anak cerita? Nggak mau. Makanya banyak anak yang betah di kamar. Nanti kalau anak betah di kamar ditanya, kamu teh kenapa sih di kamar aja? Nggak keluar? Pernah nggak kenapa ya anak betah di kamar? Apa jangan-jangan anak nggak betah dekat sama aku? Apa jangan-jangan rumah ini nggak bikin dia nyaman? Gitu kan? Tapi seringnya lagi-lagi kita nunjuk ke orang lain. Ya, anak kenapa? Suami kenapa? Nggak pernah, aku kenapa ya? Gitu kan? Tapi bukan salah kita juga. Karena kita pun tidak dibiasakan untuk mengenal diri kita. Ya, kita nggak pernah ditanya rasa sama orang tua. Yang ada tuntutan, kamu harus nilainya bagus, kamu harus ranking, kuliah di tempat yang bagus, kerjanya bagus, gajinya besar, bahagiain mama, bikin mama bangga. Ya. Gimana hafalannya? Capek nggak? Iya mah capek, nggak apa-apa. Sini mama peluk dulu. Makanya kita suka susah tangki cinta anak kita tuh apa ya? Kok kayaknya nggak ketemu ya? Kenapa susah? Jangan-jangan kitanya kan belum kenal diri kita. Kebayang nggak kita belum kenal diri kita, kita masih mencari tentang diri kita, tapi kita harus mencari tentang orang lain.
Kan kita jadi nggak ada arahan kan. Tapi kalau kita udah selesai dengan diri kita dan kita tahu tangki cinta kita akan mudah mengenal anak kita. Kita akan mudah mengenal pasangan kita. Karena ternyata tangki cinta itu memang fondasi untuk bagaimana hubungan suami istri harmonis, fondasi rumah tangga, fondasi hubungan antara anak dan orang tua. Misalnya, pasangan kita tangki cintanya waktu yang berkualitas, gitu kan? Kita nggak tahu nih, yang kita kasih hadiah terus, yang buat kamu jam, gitu kan? Nih yang baju buat kamu, seneng. Tapi itu bukan tangki cinta yang utama. Tangki cinta buat pasangan kita, waktu yang berkualitas, kan tidak akan terpenuhi kan? Tetap akan merasa kosong. Nanti jadi ada masalah. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah ngasih waktu buat aku? Sedangkan si istrinya bilang, saya kurang apa? Saya kan suka ngasih hadiah ke kamu. Nuhiji kadieu, gitu kan? Nuhiji kadieu. Nggak akan ketemu. Ya. Dan itu yang saya rasakan dengan suami. Awal-awal menikah, ini kenapa ya gitu kan? Hangat, ngobrol, tapi kayak yang kalau baut mah kayak yang nggak masuk gitu loh. Ini teh kenapa ya? Karena saya hanya menuntut suami memenuhi apa yang saya mau, suami hanya menuntut saya memenuhi apa yang suami mau, tanpa kita mencari tahu dulu apa yang kita mau. Tanpa kita mencari tahu juga, oh suami saya ternyata ini ya butuhnya ya. Akhirnya ketika sama-sama tahu, lebih mudah dan tidak mubazir jadinya. Iya kan? Terarah kan? Oh ya, tangki cinta suami saya waktu yang berkualitas. Ini saya suka suami saya lagi kerja, nyeng cewek di sebelah kursi, kan kerjanya di rumah gitu kan, ada kantornya. Saya nyeng cewek di sebelahnya, di kursi sebelahnya. Diem aja saya main handphone. Atau misalnya ngajak ngobrol apa, tapi saya main handphone gitu kan. Dan buat suami saya itu cukup. Ya kan? Ya alhamdulillah ya, nggak usah ngasih hadiah kan. Ya cukup lah ya, nggak usah pakai modal. Iya kan? Tapi kalau orang yang bukan kebutuhannya itu, ada istri di sebelahnya nyengcle, risih. Karagok, naon sih? Terus nanti istrinya, kamu tuh tidak menghargai, gitu kan? Saya teh udah nyengcle, sapopoe, teka pake, gitu kan? Jadinya mubazir. Dan itu yang saya alami dulu. Saya berpikir suami saya gini, bukan. Jadi guntreng, gitu kan? Suami saya juga, kan saya udah gini. Ini apa ya? Akhirnya cari tahu. Jadi jangan dulu berpikir jauh mencari tahu tangki cinta anak kita. Cari tahu tentang kita. Dan utarakan ke suami. Suami juga harus cari tahu. Dan utarakan ke istri. Karena itu nanti kesananya akan lebih mudah. Ya. Oh, suami saya senangnya ngobrol bareng sambil makan, tapi nggak usah depan-depanan. Ngomong sebelahan, ya kan? Terlihat simpel, nggak mudah, tapi pasti bisa. Ya, ini. Kalau tangki cinta sudah terisi, ini 3 ini yang insya Allah akan didapatkan dan tidak akan mencari keluar. Suka lihat sekarang kan di TikTok ya, joget-joget gitu kan, yang wah segala cara dilakukan untuk apa coba? Untuk mendapat perhatian, untuk mendapat validasi dari orang lain. Ya, artinya betapa tidak terpenuhinya dari circle terkecil. Kalau dari circle terkecilnya udah terpenuhi, nggak akan deh joget-joget di TikTok. Nggak akan ya, pakai baju segala rupa supaya dapat like, dapat viewers gitu kan. Ketika like-nya nambah, seneng. Kenapa? Karena nggak terpenuhi. Banyak perempuan-perempuan suka sedih sekarang. Saya nggak tahu ya, emang zamannya sekarang kayak gitu kali ya. Perasaan saya zaman kuliah aja ya, saya itu cuma boleh pakai bedak Mars. Tahu bedak Mars? Iya kan? Nggak boleh dandan, nggak boleh Cak, sama mama tuh nggak boleh. Boleh pakai hanya lip gloss,
kan nggak ada warnanya sebenarnya kan. Terus ingat boleh pakai maskara itu juga yang transparan. Suka marah, mah ngapain atau pakai maskara transparan? Kan naonan ya? Enggak, ngapain sih? Ingat banget kamu boleh dandan kalau udah nikah. Sedangkan orang-orang udah mulai pada dandan kan. Itu tuh ingat dulu tuh suka yang, ih mama tuh cupu banget sih, Laura gitu ya. Tapi saya ngelihat sekarang, ingat kemarin 17-an anak saya ikut karnaval. Sore kan di lapang kompleks saya di Kencana, Ranca Ekek ada upacara 17-an kan. Kayaknya banyak sekolah di sana. Pas sorenya anak saya karnaval gitu kan jalan. Ingat di sebelah ada perempuan pakai seragam SMA. Karena macet jadi si motornya berhenti kan. Pas di sebelah saya. Saya refleks nengok. Ruas. Karena pakai seragam SMA. Iya, astagfirullahaladzim itu mah ya. Ininya pink ya. Maskaranya hitam. Blush on terlihat dan bibirnya merah. Seragamnya SMA. Saya gini, ini aku yang cupu atau mereka yang berlebihan? Kok SMA kayak gitu ya? Tapi kan lagi-lagi bukan tentang perubahan zaman, ya kan? Tentang betapa aku harus terlihat, ya kan? Aku harus dibilang oke, dibilang keren sama teman, sama lingkungan. Kenapa? Karena betapa tidak terpenuhinya dari rumah. Kalau di rumahnya terpenuhi validasi, diapresiasi, ya alhamdulillah anak mama cantik. Alhamdulillah kamu kalau pakai baju pantas, ya kan? Alhamdulillah kamu bersih. Bersih itu kan nggak harus putih kan? Tapi mandinya bersih, menjaga diri, kan cukup terpenuhi. Nggak akan kikituan di luar. Makanya zaman sekarang ada kan istilah yang tua pengen terlihat muda. Kita makan gimana caranya biar awet muda ya? Yang muda dan pengen kelihatan tua. Ini asal lebah gitu ya. Ya Allah, seragam SMA tapi kolot. Iya kan? Dan itu sedih loh. Betapa harus kayak gitu loh. Harus menunjukkan ini aku. Ya. Betapa nggak terisinya. Kalau udah terisi 3 ini, rasa aman. Penerimaan, merasa dicintai dan dihargai. Merasa dirinya diterima. Merasa dipercaya untuk memegang kendali dirinya sendiri. Kalau ini terpenuhi, aku tahu, aku punya ayah, aku punya ibu, yang insya Allah selalu mau mendengar aku. Aku cerita apapun, ibu pasti dengar. Aku tahu ada ibu, ada ayah yang kalau aku sedih, aku dipeluk. Aku tahu aku punya ayah yang walaupun aku udah jadi laki-laki besar, SMP, aku pasti diusap pundaknya. Kan cukup. Ya. Dia keluar akan jadi diri dia dan dia ke sekolah, dia main dengan tangki cinta yang penuh. Iya kan? Tapi sekarang kan perempuan-perempuan banyak di luar yang nggak apa-apa deh aku diapa-apain gitu kan, banyak banget kan. Makanya pergaulannya bebas karena apa, sekedar butuh dibelai, sekedar butuh cantik gitu kan, sekedar butuh itu loh, jadinya murah ya kan, padahal betapa mahalnya diri dia kan, tapi nggak terpenuhi. Ketika nggak mendapat rasa aman dari rumah, carinya keluar, pacaran gitu kan, merasa untuk dilindungi sama pacarnya, tapi ada feedback ya kan, ada yang harus dibayar gitu kan kasihan ya. Jadi apakah bapak ibu di sini sudah memenuhi ini di anak, atau jangan-jangan kita sendiri pun masih ngerasa belum merasa aman dengan diri ini? Aku ada sih suami, aku orang tua ada, tapi aku masih ngerasa sendiri. Ada yang kayak gitu. Aku punya saudara kandung banyak, tapi sendiri, nggak bisa cerita, nggak bisa curhat. Orang tua ada tapi sendiri. Zaman dulu anak terlantar itu anak yang nggak punya rumah, anak yang miskin. Zaman sekarang anak terlantar itu banyak yang terlahir dari rumah mewah, dari orang tua kaya, tapi terlantar.
Mama udah siapin pembantu ya. Mama udah kasih uang ya. Di kulkas makanan penuh ya. PS ada, ini ada. Selesai. Orang tuanya nggak ada. Atau ada mamahnya di rumah, tapi hanya ada badannya aja. Ya. Sibuk main handphone, sibuk masak, we jeung masak. Karena kan tugas ibu mah masak, gitu kan? Hayo we di dapur. Bu, aku pengen cerita. Nanti atuh ibu tuh lagi masak. Atau ada ayahnya, ya aku pengen cerita. Ayah teh capek, nanti dulu. Ya. Jadi kalau ditanya, ayah ibu kamu ada nggak? Ada. Tapi berada dan mengada nggak? Bener-bener ada hadir buat anak nggak? Belum tentu. Ya. Dan apakah teman-teman di sini sudah merasa diterima? Sudah merasa dicintai? Ya. Atau enggak? Aku nggak tahu apa itu cinta. Ya. Aku punya pasangan, tapi cuma ngobrol masalah anak. Itu pun lebih nyaman ngobrolnya di WA. Ada yang kayak gitu? Kalau marah di WA, panjang banget. Bikin dulu di notes. Ya ibu-ibu gitu kan? Di notes ngetik, salah, hapus dulu. Iya, panjang. Terus dikirim ke suaminya, ya kan? Si suami teh naon ieu teh? Cerpen, novel gitu kan, panjang. Ya, karena banyak kan yang nggak berani ngomong langsung. Karena apa? Udah tahu responnya apa? Udah kebayang jawabannya apa? Males. Ya. Tapi kalau di WA, yang penting ngomong. Ya kan? Nggak ketemu. Banyak yang kayak gitu di sini. Yang seberapa sering ibu-ibu ngobrol tentang aku dan kamu sama suami, bukan tentang listrik, ya token bunyi, ya SPP anak, ya uang semesteran, ya rinso habis, ya ini ya itu, bukan tentang itu, tentang aku dan kamu. Masih ada yang suka gitu? Masih ada yang sering pergi berdua nggak? Nggak usah mahal-mahal, nggak usah jauh-jauh ke tempat bakso, atau naik motor berdua, atau naik mobil puputeran. Masih ada yang kayak gitu. Karena lagi-lagi itu fondasi. Ketika tangki cinta aku dan kamunya terpenuhi, tanpa susah-susah kita akan ngalir gitu aja memenuhi tangki cinta anak. Kita terlalu sibuk dengan peran ayah ibu sampai lupa lagi tentang aku kamu. Ya, kamu gimana tadi di rumah? Ya. Kalau yang suaminya kerja nih Pak, pulang kantor atau telepon dari kantor, yang ditanya apa? Anak-anak lagi apa? Anak-anak udah makan belum? Ibu-ibu ditanyanya nomor keberapa? Masih bagus terakhir ya Bu ya? Malah enggak ya? Iya kan? Anak-anak, apalagi misalnya suaminya ada dinas luar kota. Anak-anak lagi apa? Atau video call. Yang dicari siapa? Anak. Yang ngelahirin kita, yang hamil kita, yang ngeden kita, ya nggak ditanya. Ya. Dirubah deh. Kalau nelfon, kalau WA, yang ditanya pertama kali, kamu lagi apa Pak? Atau kamu lagi apa yang udah makan belum? Oh udah. Anak-anak udah makan belum? Itu cukup loh. Memenuhi tangki cinta pasangan dan cukup membuat pasangan, oh aku masih ada tempat di istri aku. Senang nggak Bu kalau digituin? Ya, anak-anak setelah kita, ya, coba deh. Itu cukup loh. Dari hal-hal kecil kan, Pak di kantor lagi apa? Lagi ini. Oh udah makan, jangan lupa makannya. Gampang kan, ngetik aja. Kalau pohon di forward ini, copy aja dari yang atas, ya kan? Cukup copy lagi. Tapi kerasanya beda loh. Merasa yang, oh aku masih punya tempat. Ya, penuhi itu dulu sebelum sibuk mencari tahu tentang tangki cinta anak. Yang ketiga, merasa dipercaya untuk memegang kendali dirinya sendiri. Selama kita hidup, kita
kita menjalani hidup, kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang orang tua mau atau berdasarkan apa yang kita pengen. Milih kuliah, milih fakultas atas apa? Karena disuruh orang tua atau karena kita pengen? Karena banyak banget ruang praktek saya yang ya aku milih fakultas itu karena disuruh mama. Apalagi kata mama dulu, kamu harus masuk kedokteran ya. Mama tuh dari dulu pengen masuk kedokteran, pengen jadi dokter. Tapi mama nggak bisa. Kamu ya masuk kedokteran ya, terusin cita-cita mama. Akhirnya badannya doang si anak. Ya, tapi ngejalaninnya kayak robot ya kan, sesuai dengan perintah. Apakah kita menjalaninya kayak gitu? Bahkan ada yang sampai milih pasangan pun, ada kan? Yang dipilihin sama orang tua. Pokoknya ini yang terbaik. Ya. Ini mah pokoknya kamu harus nikah sama ini. Ya pasti milih yang terbaik. Tapi kan yang menjalani siapa? Kita. Dan itu banyak terjadi. Ketika berantem, ya udah tarimakeun. Ya. Kebayang menjalani rumah tangganya. Ya kan? Walaupun ta'aruf, tapi kan ketika kita yang memutuskan untuk ta'aruf, ya kan? Beda kan? Sama yang dipaksa. Nah, jangan-jangan, iya ya, jangan-jangan aku banyak keputusan aku yang aku pilih bukan karena aku. Makanya itu banyak orang yang nggak kenal siapa dirinya, nggak tahu teknik ciptanya apa. Ya, ini masih ada anaknya yang susah banget dikasih tahu, susah banget diomongin, ya, dinasehatin susah banget, nggak mau ngedenger, dinasehatin ngelawan. Ya. Coba cari tahu, apa jangan-jangan tangki cintanya belum terpenuhi? Karena kalau anak yang sudah merasa utuh, merasa full kasih sayangnya, perhatiannya, sentuhannya, pelukannya, apresiasinya, nasehatin sedikit, masuk. Saya pernah anak pertama saya, apa ya dia teh, saya lupa. Makanya dia pulang telat, ditelepon nggak bisa, saya marah. Kita udah bikin aturan Kang, ada konsekuensi. Ibu bilang kamu boleh main, tapi jam 5 di rumah. Kenapa harus jam 5 di rumah? Karena semakin dekat ke maghrib, orang udah pada masuk rumah, sepi. Mun ayana naon, lebih susah minta tolongnya. Karena orang persiapan maghrib. Ibu deg-degan kalau kamu. Ya, dia diem. Ya. Ya tapi kan Bu gini. Ya oke. Besoknya atau 2 hari berikutnya, kita jalan-jalan. Dia pengen baju, saya beliin, bla 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 gitu kan. Ingat banget sambil jalan dia ngerangkul, dia lebih tinggi, lebih hampir sama kayak bapaknya, sama ayahnya. Dia lebih tinggi, terus dia ngerangkul saya. Bu, maafin aku ya. Kenapa? Iya, aku nggak nurut. Iya, aku tahu. Itu aturan bukan cuma buat ibu. Iya, kalau maghrib tuh gini-gini, aku paham. Maafin aku ya. Oh iya. Alhamdulillah kalau akang ngerti. Maaf ya Bu ya. Jangan sedih lagi. Ya. Saya ngasih taunya tegas gitu kan. Nggak marah tapi tegas gitu. Anak terpahami kan. Tapi kalau gitu kan, kayaknya untuk keluar kata maaf juga enggak. Ya, jadi boleh marah, tapi tegas, bukan keras, bukan kasar. Kalau tegas, insya Allah anak akan paham. Kang aturannya kayak gini, kenapa kayak gini? Kasih anak sekarang kan harus sampai, oh gitu kan ya. Kalau enggak tuh terus aja. Emang kenapa Bu? Tapi kan gini, tapi kan gitu. Harus sampai oh gitu kan. Kenapa jam 5? Karena gini. Kenapa gini? Karena gitu-gitu. Ya, gitu kan. Udah, yang penting kita udah ngomong, kasih dia waktu. Jangan terus dimarahi, berharap saat itu juga langsung minta maaf. Jangan, karena insya Allah, biasanya kalau yang kayak gitu minta maafnya juga bohong. Terpaksa kan? Ya udah minta maaf aja, biar ibu berhenti marahnya. Gitu kan? Ya udah ya Kang ya, ibu mau itu dulu ya. Tinggalin aja. Tadi dia ke kamar, dia pasti berpikir kok. Sentuh hatinya,
sentuh hati. Karena saya percaya hati itu punya Allah, ya kan? Mintanya ke Allah, sentuh hati. Ketika cintanya terpenuhi, akan mudah komunikasinya. Kang, nanti gini-gini, gini ya ayah, nanti harusnya gini, oh iya. Mudah diajak kerjasama. Ya. Kayak kemarin malam saya ngisi acara, ibu tapi aku malas ikut. Ibu pulangnya malam, di rumah nggak ada orang pada ikut. Enggak kok, kita kan berdua, ya gak kan yang gede kan, ikut aja. Akhirnya saya ngomong, Akang ingat waktu Akang lomba renang, ibu datang, semua datang, kita dari pagi dari subuh udah siap semuanya karena menghargai Akang. Ini momen besar buat Akang. Semua pengen lihat langsung. Ini juga momen besar ibu. Ini pekerjaan ibu yang kemarin malam itu buat ibu momen penting. Kenapa nggak pengen terlibat? Kenapa nggak pengen ada di momen itu? Oh iya, iya bu ya. Dan benar, ikut mereka dan mereka ngebantuin. Dan mereka pas saya selesai, bu hebat. Dipeluk, ibu capek nggak? Enggak. Ya, jadi paham kan anaknya kan? Jadi nggak usah pakai marah-marah. Asal tahu bahasa cinta anak apa, tangki cinta anak apa, gampang masuknya. Tapi kalau nggak tahu bahasa cinta anak apa, tangki cinta anak apa, kita kan jadi ngeraba-raba kan? Salah. Mental. Apalagi buat anak cowok kan ya, tricky banget buat anak cowok tuh kan, diginiin, kabur, diiket teuing, nggak boleh, jadi harus tarik ulur. Ya. Ini yang tadi kan udah pada tahu ya, kata pendukung, sentuhan fisik. Ada anak yang nggak seneng, nggak bu, nggak usah lah bu dikasih hadiah. Tapi dia selalu senang ketika kita peluk. Dan saya pengen meyakinkan Bapak Ibu di sini, bukan tentang laki-laki, bukan tentang perempuan. Suka ada yang ngomong anak laki mah nggak akan dekat sama ibunya, gitu kan? Anak laki mah akan susah dipeluk, gitu kan? Anak laki mah nggak peduli, nggak care. Ternyata bukan tentang laki-laki, bukan tentang perempuan, tapi tentang bagaimana pola asuh yang kita terapkan. Anak perempuan ada kok yang nggak bisa dekat sama orang tuanya. Ya. Anak laki, saya dulu pertama kali punya anak laki-laki, karena suami saya cowok saudaranya, gitu kan. Dan saya melihat, kok nggak dekat ya, gitu kan. Kok ada gap ya sama orang tua, kok sama saudara kandungnya. Itu ada ketakutan saya dikasih hamil lagi, cowok lagi. Itu sempat yang, aduh, ada siun. Nanti kayak gitu nggak ya? Saya ditinggalin nggak ya? Dikasih hamil yang ketiga, cowok lagi. Ya Allah gitu kan. Tapi ternyata setelah saya menjalani punya anak laki-laki 3, bukan tentang laki-lakinya, tentang pola asuhnya, tentang kitanya ke mereka. Hangatnya kita, tentang dipeluknya, tentang apresiasi, ternyata itu. Anak laki-laki itu justru lebih butuh dipeluk, karena di lingkungan dia harus selalu terlihat kuat, dituntut hebat. Bahkan ada yang ngomong laki-laki nggak boleh nangis, gitu ya Pak ya. Laki-laki nggak boleh nangis, cemen gitu kan. Kan Allah ngasih air mata sama laki-laki sama perempuan, jadi boleh. Tapi laki-laki kan dituntutnya seperti itu. Saya suka izinin anak saya nangis. Anak saya boleh meluk saya nangis tanpa ngomong, nggak apa-apa. Kenapa saya bisa biarin anak saya nangis tanpa dia cerita, walaupun greget, pengen tahu itu kok naon sih curi gitu kan, cuman tahan gitu kan, karena saya berusaha tahu anak saya siapa. Oh saya tahu dia nggak bisa cerita dulu, biarin dia nangis dulu, nanti udah ada waktu, nyeblak yuk, ayo bu. Nah di sebelah kasih makan dulu tuh biar kenyang, pelan-pelan korek cerita kok. Ya. Kenapa bisa terlihat mudah? Karena mencari tahu kebutuhan anak kita apa, bahasa cintanya apa, tangki cintanya apa. Jadi sekalinya masuk, masuk. Nggak yang mental, gitu kan? Ya. Tapi sekali lagi, kita akan bisa memenuhi kebutuhan anak kalau kitanya sudah selesai dengan diri kita. Kalau belum selesai, akhirnya hanya menuntut gitu kan?
Kamu tuh harus nurut sama mama. Kamu tuh harusnya gini. Mama juga dulu gitu. Ya kan? Kamu tuh harus kayak gini. Mama juga dulu. Oh, biografi keluar. Mama dulu sama kakek kamu ya digebuk, dicubit. Lihat mama sekarang. Lihat papa sekarang. Sukses. Papa sukses sekarang, padahal dulu kakek kamu tuh kasar. Iya, sekarangnya sukses. Pada saat digebuknya, apa yang dirasa? Sakit, marah. Jadi jangan ngomong sekarangnya, tapi jujurlah dengan apa yang terjadi, apa yang dirasa pada saat itu. Ya kan? Banyak orang yang sukses, tapi dorongannya kemarahan, dorongannya pembuktian, dorongannya dendam. Ya. Makanya banyak orang sukses bunuh diri. Padahal kalau kata kita, ya Allah kurang beunghar naon, mobil banyak, rumah mewah, bunuh diri, udah capek-capek ngejar semuanya, bunuh diri, ya kan? Ya. Karena apa? Dorongannya mungkin dorongan kemarahan, dorongan pembuktian. Karena apa? Mungkin sejak kecilnya diabaikan, nggak pernah ditanya tentang rasa. Mungkin sejak kecilnya pola asuhnya dibandingin. Lihat si AA, lihat si Teteh. Teteh mah hebat, kamu mah naon ih. Kamu mah mama tengah tidak harus kamu kayak gimana. Ya. Nggak pernah diapresiasi. Berapapun nilai kita selalu salah, selalu jelek. Nggak pernah dilihat kita secara utuh. Ya, ada yang ngerasa kayak gitu. Iya ya, aku kayaknya dulu pengen pulang bawa nilai 8, tetap aja salah. Cenah udah belajar, nah 8, 10 atuh. Salah deh. Ya. Ini. Mengenal lebih dalam tentang anak, mengenal diri kita utuh. Kalau kita mau mengenal anak kita, kenali dulu diri kita secara utuh. Apa yang belum selesai di diri kita, apa kurangnya diri kita, apa lebihnya diri kita. Insya Allah kita akan mudah mengenal anak kita, akan mudah mengenal pasangan kita. Ketika suami istri sudah saling mengenal tentang dirinya, insya Allah hubungannya akan erat. Nggak ada lagi anak urusan ibu, gitu kan? Kan saya udah kerja, nggak gitu kan? Rasul nggak gitu ya. Rasul nggak gitu. Rasul juga kan suka ngebantuin rumah, gitu kan, beberes kan? Karena rumah tangga itu bukan tugasnya istri. Kalau sekedar ya kan saya udah nyari nafkah. Kata istri ya udah aku aja nyari nafkah gitu kan. Makanya sekarang ada yang dibilang woman alpha ya. Apa sih ya kan? Yang ya udah kan yang kerja. Karena ya udah tukeran aja perannya. Ya. Jadinya kan peran fungsi suami istrinya dalam Qur'annya nggak berjalan. Itu kan jadi masalah. Ini seorang ibu yang sudah terpenuhi tangki cintanya akan mudah menularkan kebahagiaan kepada anak. Ya. Ibu yang terpenuhi tangki cintanya biasanya ditemani, disupport oleh laki-laki, oleh suami yang juga sudah selesai dengan dirinya. Ya. Anak yang terlihat nakal, yang bedegong, yang susah dipapatahan, coba ingat-ingat dikembangkan oleh ibu yang seperti apa. Ya. Jadi kalau bapak mau anaknya bahagia, tumbuh dengan baik dan benar, penuhi dulu kebutuhan istrinya. Tapi lagi-lagi bapak nggak bisa menuhin istri, ya kan? Bapak bensin motornya habis, bapak pengen menuhin bensin motor istrinya, ya tuh bisa. Nu bapak udah mau mogok, gitu kan? Jadi isi dulu bensinnya bapak supaya bisa mengalirkan ke istri. Oh berarti bebannya di suami dong? Enggak, makanya dua-duanya. Karena kebahagiaan itu ternyata berbagi, bukan ngasih full kan? Berbagi artinya kita tetap punya. Nanti kita cari lagi kebahagiaan, penuh lagi, berbagi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya, iya ya ternyata pantesan ya anak saya temennya susah di ngertiin. Dan ternyata saya pikir-pikir, saya juga nggak ada yang ngertiin saya. Dan akhirnya kita menuntut, kamu ngertiin mama dong. Kita seringnya gitu kan, kamu dengerin mama dong. Pernah nggak kita dengerin anak kita?
dengerin anak kita dengan mulut kita diem. Cuma yang oh gitu, oh gitu kan, susah ya, greget ya, pengennya oh gitu, ya nah atuh, nyecek mama ge, gitu kan, asa panggemer nawe, mama teh udah lama hidupnya, ya, padahal anaknya cuma butuh ibunya diem, oh gitu, oh padahal mah dalam hati, gitu kan, tunggu dulu sampai anak selesai, baru boleh. Udah Bu ceritanya? Oh udah. Tahu nggak? Ibu teh pernah ada kayak gitu ya? Dulu mah ibu teh gini gitu kan? Bukan kamu harus gini, bukan. Bikin anak nyaman. Posisikan apa yang kita butuhkan dari orang tua, itulah yang kita berikan pada anak. Ya, insya Allah. Mudah nggak? Nggak. Bisa nggak? Bisa. Asal mau. Nah masalahnya kuncinya di mau kan. Kalau mudah kita nggak mau juga percuma. Ya. Nggak mudah karena kita juga pola anak yang tidak pernah didengar sama orang tuanya, yang selalu dituntut, kamu dengerin mama. Aku boleh nggak didengar? Jangan ngomong, nurut sama mama. Ya. Cuma bagian anak yang ngangguk-ngangguk, iya. Kamu ngertiin mama. Nah, aku boleh ngertiin nggak? Itu kan pengennya kan? Kayak juga. Ya. Ini yang selalu saya ulang. Haram hukumnya menyalahkan orang tua. Karena pada dasarnya fitrahnya semua orang tua sayang sama anaknya. Hanya saja orang tua zaman dulu nggak tahu ilmunya. Kita mah ilmu parenting gampang. Googling ada, YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada. Kajian-kajian gratis banyak. Ya kan? Zaman dulu mah plek-ketiplek yang orang tua dapat dari orang tuanya dikasih ke kita, baik buruknya. Makanya bilangnya papa digebugin dulu, papa sukses. Iya pak, sukses bener, sukses sekarang ya. Tapi pada saat itu dan bapak sukses itu dorongannya apa? Pembuktian. Ya. Coba tanya, capek nggak ngejalanin? Ketika nggak lillahi ta'ala pasti capek. Ngejar karir, ya aku juga bisa lah. Aku anak yang selalu dibandingin, ya aku juga bisa sekarang. Jangan bandingin aku. Jangan remehin aku, gitu kan? Capek. Karena gak lillahi ta'ala, karena untuk orang. Untuk memenuhi ekspektasi orang. Gitu deh. Ya. Apapun yang orang lakukan terhadap kita, apapun ucapan orang lain, terutama orang tua kita terhadap kita, kita tidak akan dihisap oleh itu semua. Tapi kita akan dihisap oleh segala perilaku ucapan kita terhadap orang tua kita. Orang tua kita ngomongnya nyelekit, orang tua kita ngomongnya nyakitin, sikapnya jahat misalnya sekalipun, kita nggak akan dihisap oleh itu. Tapi kita akan dihisap sikap kita, perilaku kita, ucapan kita terhadap orang tua kita. Dan pasti saya yakin semua orang pengen di sini juga nanti di hari akhir hisapnya seringan-ringannya kan. Artinya apa? Kalau mau kayak gitu, harus ada yang kita perjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Selesaikan semua luka yang belum selesai. Ya, nggak mudah, tapi pasti bisa insya Allah. Kalau mau dan kalau yakin, ya Allah, Bismillah ya Allah temani hamba. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, bantu hamba. Hamba ingin mengubah dan berubah. Ini. Aku pengen bahagia. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bahagia kalau masih banyak yang dipendam. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bahagia kalau belum jujur sama Allah. Ya Allah, iya ternyata aku masih kecewa sama mama. Ya Allah, iya ternyata aku masih ada rasa sakit sama mama. Ngaku, jujur, nerima dulu ke Allah. Bilang, ya Allah, iya pantesan sampai sekarang teh udah punya anak juga aku teh kalau ketemu mama teh ada aja jaraknya, ya kan? Nggak bisa deket banget. Iya ternyata itu ya. Ngaku, jujur, nerima sama Allah, selesaikan. Setelah itu insya Allah hatinya akan tenang. Tenangnya dari Allah, bukan pura-pura tenang. Yang sering terjadi di kita apa? Pura-pura tenang, pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja, gitu kan? Setelah tenang, insya Allah akan mudah bersyukur dengan apapun rezeki dari Allah.
dan ngebandinginnya dengan hidup kita. Nggak usah ngebandingin sama Raffi Ahmad, ya. Ya kan? Ngebanding sama Raffi Ahmad kita dapat gaji 5 juta, kecil banget. Tapi bandingin kita dengan yang dulu yang belum punya uang, sekarang dapat rezeki 5 juta, ya Allah, alhamdulillah ya Allah rezekinya. Akan mudah merasa cukup. Dengan mudah merasa cukup, insya Allah akan bahagia. Jadi bahagia itu di ujung. Kalau kita udah selesaikan semuanya, insya Allah bahagia itu benar-benar bahagia, bukan pura-pura bahagia. Kalau pura-pura bahagia, kecolek dikit, meledak, marah. Enggak, aku udah bahagia kok. Enggak, suami aku mah baik. Tapi, gitu kan? Ya, bohong. Ya kan? Ketika kita, iya ya, ternyata aku tangking cintanya juga belum terpenuhi. Karena ternyata aku selama ini hilang tentang diri aku. Karena kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sibuk memenuhi harapan orang lain, sampai kita nggak tahu tentang diri kita, tentang apa yang kita mau, tentang apa yang kita rasa. Dan kita nggak pernah tanya, Ca, kamu ngerasa apa? Ca, capek ya? Kata orang ibu-ibu itu nggak boleh sakit, gitu kan? Kenapa? Boleh. Boleh sakit. Kang, A, Gavin, yang aku nggak enak badan, aku di kamarnya. Kalau mau makan ada telur, di kulkas ada frozen food. Kalau nggak ini beli aja kan. Ibu pengen istirahat, boleh. Dan kita juga bukan robot. Tapi kan kita enggak kan harus sehat, harus sehat. Ketika maksain akhirnya anak ngeberantakin sedikit marah karena merasa sudah berkorban. Kita jadi orang tua itu bukan berkorban. Karena ketika berkorban pasti akan ada pamrih. Ya. Dan kita ibu-ibu boleh loh makan makanan hangat. Ibu-ibu itu kan makanannya dingin, nasi mie-nya udah bekas karena sibuk nyuapin anak, karena sibuk anak dulu, mie-nya bekas, nasi gorengnya dingin. Kita boleh loh makan makanan hangat. Berantakan sedikit, anak yang makan sendiri nggak apa-apa. Tapi kita punya hak untuk itu. Mau saya kasih tahu solusinya. Ya, insya Allah terapinya bisa dipakai teman-teman semua di rumah. Karena harus yakin Allah ngasih kemampuan self healing buat semua orang. Yang tahu hidup kita, yang tahu tentang diri kita bisa selesaikan. Cuma kita nggak tahu caranya. Nama terapinya DEP, singkatannya dari Deep Psychology Tapping Technique. Founder dan ownernya dari DEP terapi ini adalah Biro Psikologi kami. Gitu. Jadi kami yang punya ini, gitu kan. Insya Allah selama proses terapi teman-teman akan dalam keadaan sadar, ya. Karena hak asasi manusia itu nggak boleh kita diterapi dalam keadaan tidak sadar, gitu, ya. Saya cuma mau ngasih terapinya icip-icip, tapi walaupun icip-icip, kalau dilakuinnya dengan maksimal dan berserah yakin sama Allah, insya Allah maksimal, ya. Kita coba terapinya ya.